Di tempat saya kerja sekarang. Nah, wih, jadi pas di pusat kota ya. Jadi saya view-nya tuh langsung ke mana namanya tuh Big Ben ya. Itu kan Big Ben di situ. Eh, Rumah sakitnya ada di sini. Namanya Saint Thomas Hospital, eh, School of Biomedical eh, Engineering-nya, IIS, itu di depannya. Jadi fakultasnya namanya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Ilmu Natural Science ya namanya. Jadi antara klinis dengan engineering itu memang di sana jadi terintegrasi ya. Jadi kalau kami kerja itu dengan langsung dengan dokter gitu bisa langsung cepat gitu di sana karena memang posisinya dibuat secara khusus untuk melakukan riset, penelitian dan pengajaran itu langsung dokter dan engineers di sana. Kemudian di sini juga ada yang baru, nanti pointer kan? Yang sana itu yang paling baru ada namanya London Institute of Healthcare Engineering. Itu memang khusus untuk hub startup. Jadi dari mulai penelitian, nanti kalau ada hasil penelitian yang bisa masuk ke market, itu bisa langsung startupnya langsung di itu namanya LI. Orang sana bilangnya LIHI ya, London Institute of Healthcare Engineering. Oh ya, kalau misalnya terlalu cepat saya ngomong, angkat tangan ya, nanti ntar bisa diperlambat sedikit. Oke, sekarang kita ngomong tentang topiknya. Kalau tadi tentang background. Jadi um, jantung, heart structure itu fungsinya banyak ya. Jadi walaupun selain untuk memompa jantung juga kan yang dianalisis dalam uh, gambar jantung itu bisa macam-macam ya. Mulai dari anatominya, bisa dari uh, apa namanya fungsinya, bisa dari karakteristiknya gitu kan. Jadi kalau kardiolog itu udah tahu sini semua apa ya. Misalnya yang ujung sana itu MRI, um, begini. Jadi sana itu MRI itu biasanya menggambarkan anatomi jantung untuk apa dokter kan. Nah, yang sebelah sini yang berwarna-warni ini itu uh, tisu karakteristiknya. Jadi karakteristik dari sel-sel tisunya. Jadi dari ini juga MRI. Di sini MRI, di sana juga MRI. Jadi MRI itu tergantung namanya sequence protokolnya. Jadi kalau misalnya sequence protokolnya diganti, di setting, yang keluar gambar itu bisa bisa berubah gitu kan. Bisa seperti itu atau bisa seperti ini atau lagi atau bisa seperti ini misalkan, ya kan? Uh, saya nggak berapa jelas sekali ya. Jadi karena stretch, uh, yang ini tisu karakteristik itu bisa melihat bagaimana uh, contoh yang ujung kiri bawah itu uh, kalau kalau dokter bilangnya scar images ya karena yang ada kontras agentnya yang disuntik sebelum di scan pasiennya. Kemudian setelah beberapa menit baru di scan, nanti kan aliran darah itu kan dari badan itu kan ke ke jantung lewat dari jantung ke badan lewat pembuluh bulu koroner kan. Yang ini kan koroner. Nah, dari koroner itu diserap oleh otot jantung. Nah, kalau misalnya eh, otot jantungnya mati gitu kan, ada yang sakit tidak mati gitu kan. Kontras agentnya itu akan tertinggal di dalam bagian itu, kemudian waktu di scan dia akan jadi terang. Makanya kalau lihat di situ, ujung kiri itu kelihatan yang paling bawah itu kan terang, itu bagian darah, bagian otot jantung yang nggak bergerak. Jadi kalau digerakin itu nanti cuma bagian yang apa, yang sehat aja yang gerak. Nah biasanya ada penyumbatan di dalam apa
pembuluh pembuluh koroner, kemudian jadinya lama-lama akan jadi mati seperti itu. Kalau yang berwarna-warni ini namanya tissue mapping, ada T1 mapping istilahnya, T1 mapping, T2 mapping, itu bisa menggambarkan status setiap sel-sel otot jantung. Adalah itu nanti istilah kedokterannya. Kemudian yang ini CT, yang ini itu CT scan. Nah, CT scan itu 3 dimensi. Kalau dia MRI itu 2 dimensi. Jadi dia istilahnya slicing gitu ya. Jadi di scan sudah dapat satu gambar, satu slice, kemudian scan lagi 2 slice, 3 slice seperti itu. Kalau kalau um, cardiac CT itu langsung 3 dimensi dalam bentuk volume gitu kan. Jadi kelihatan seperti itu volume renderingnya dari cardiac CT. Nah, cardiac CT keunggulannya adalah dia bisa menggambarkan uh, kalsium ya, kayak pengapuran gitu ya. Nah, kalsium itu kelihatan jelas di um, di cardiac CT gitu kan. Nah, jadinya bisa kelihatan dengan jelas pembuluh koroner ini. Kalau di MRI, pembuluh ini nggak kelihatan. Makanya kadang-kadang dokter bisa minta CT, kadang-kadang bisa minta MRI, itu kan terserah bagaimana dia mau mendiagnosis pasien. Nah, yang ini echo ultrasound. Nah, ultrasound itu cara kerjanya, kalau tadi MRI cara kerjanya tahu kan, dengan menggunakan magnet, ya kan. Jadi magnetisasi di dalam tubuh diubah-ubah sehingga nanti waktu diambil radio frekuensinya itu kelihatan gambarnya seperti apa. Kalau CT scan itu seperti X-ray, jadi dipancarkan sinar X-ray dalam bentuk 3 dimensi, dalam bentuk banyak arah, sehingga nanti kelihatan X-ray-nya itu dalam bentuk 3 dimensi. Kalau ultrasound itu dengan menggunakan suara, ya. Jadi gelombang suara dipancarkan lewat apa istilahnya itu? Uh, saya jadi lupa namanya. Alatnya itu, terus jadi sonografernya itu akan uh, jadi si gelombang udara itu akan terpental balik, saya lupa lagi istilahnya, uh, terpental balik, terus dia direkam sehingga kita bisa melihat bagaimana jantung dengan menggunakan gelombang suara tadi. Kalau yang ini nanti apa sama juga MRI tapi fungsinya untuk apa namanya darah, untuk melihat aliran darah. Baik, saya agak lama di sini karena kan uh, bukan medis ya, jadi saya terangkan sedikit satu-satu. Oke, sekarang masalahnya di di kardiak di bagian kardiologi gitu kan, atau di bagian um, medis yang lain, itu adalah bagaimana menganalisa data um, mulai dari gambar sampai ke misalnya reporting. Biasanya untuk diagnosis itu butuh waktu yang cepat karena um, pasien kan butuh waktu juga untuk maksudnya nggak, kalau terlalu lama, kalau maksudnya kalau terlalu lama memproses data gambar jantung atau gambar apapun juga, itu kan pasti akan mengganggu uh, performansi uh, rumah sakit dalam diagnosis pasien itu kan. Nah, dari seluruh gambar itu macam-macam yang diperlukan oleh dokter. Kadang-kadang mereka butuh melihat bagaimana status pasiennya, atau misalkan untuk melihat uh, apa opini apa secondary opinion gitu kan, atau misalnya untuk melihat apa jenis-jenis penyakit jantung kan banyak. Nah, disinilah kita da, dalam hal ini kita sebagai engineers ya, bio engineers itu berusaha untuk membantu uh, apa pemrosesan data-data medis secara cepat dan akurat. Nah,
di Inggris sendiri reporting itu masalah juga karena um, waktu untuk membuat report itu bakalan um, uh, maksudnya waktu untuk dokter untuk menangani pasien menjadi berkurang gara-gara uh, urusan untuk reporting. Um, Kira-kira untuk melakukan reporting, satu report itu sekitar 10 sampai 18 menit dalam exam. Itu untuk satu reporting aja. Jadi hasilnya seperti apa namanya outcome-nya. Nah, di Inggris sendiri um, penyakit jantung juga menjadi masalah yang besar. Jadi kemarin saya lihat di berita gitu kan, katanya Kemenkes bilang um, pen- salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu adalah uh, dari sakit jantung, cardiovascular diseases kayak gitu. Sama juga, walaupun nggak sebanyak itu, tapi um, kira-kira kalau bisa dilihat lebih dari 7 juta uh, penduduk di Inggris itu kira-kira sudah apa mengalami penyakit jantung gitu kan. Scan, jadi scanning di Inggris itu banyak ya. Jadi setiap kali orang um, pasien datang tuh harus scan gitu kan. Um, jadi setiap jam itu ada prosesnya ada satu exam kira-kira rata-rata terus ada di situ dilihat CT scan 1,5 scan per jam gitu kan dari seluruh total uh, Inggris ya. Um, Terus 1,5 scan untuk PET itu uh, nuklir, CMR paling banyak 1 scan per jam. Nah, bisa dibayangkan bahwa proses penganalisaan, jadi analisis gambar jantung, kemudian sampai ke reporting itu akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Oke, jadi uh, di bagian engineering, wah ini agak straight ya gambarnya. Jadi inilah um, kontribusi kita ya. Kalau sekarang saya ngomong dengan uh, apa bioengineers gitu kan, bahwa kita bisa membantu pemrosesan mulai dari segmentasi, kemudian mulai dari registrasi gitu kan. Registrasi itu untuk menyatukan gambar dari beberapa modality, kemudian segala macam sampai ke modeling, visualisasi, kuantifikasi itu semua dilakukan dengan menggunakan komputer sekarang. Jadi proses manual itu juga ada beberapa yang masih melakukan proses manual untuk segmentasi, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini contoh dari hasil uh, medical image analysis untuk jantung. Ya, dari mulai dari tadi ada segmentasi, kemudian ini udah dari flow MRI, kemudian ada modeling gitu kan. Oke, nah sekarang bagian AI, asiknya. AI untuk medical image analysis itu banyak bidangnya, dimulai dari scheduling gitu kan, sampai ke prognosis, bisa sampai ke menentukan bagaimana status pasien untuk masa depannya. Um, Kalau saya sendiri itu di bagian image processing ya, post processing sorry. Um, jadi reconstruction itu bagaimana merekonstruk data raw dari mesin MRI atau CT menjadi gambar yang bisa kita lihat seperti ini. Karena kalau kita lihat uh, raw image-nya dari MRI itu seperti itu namanya Fourier image ya, jadi cuma kayak blob gitu kan. Tapi setelah dikonversi, direkonstruk, itu bisa jadi gambar seperti ini. Ini post processing, segmentasi, quantification, terus segala macam, in dan reporting. Nanti saya coba memberikan contoh-contoh aja ya, supaya sebagai apa namanya, uh, istilahnya apa? Motivasi ya. Um, Kalau masalah teknisnya, saya pikir kalian semua udah canggih-canggih ya.
Oke, ini salah satu contoh AI paling awal yang pernah kita coba buat itu untuk mendeteksi eh, cardiac landmark. Ini dulu mahasiswa S2 ya, kan, mahasiswa master dari Belanda dulu pernah datang, terus dia yang mulai membuat ini sebenarnya sederhana sekali. Nah, saya yakin kalian semua udah pada tahu ya, eh, yang informatika kayaknya udah pada tahu tentang network seperti ini. Jadi inputnya seperti itu, gambar jantung, kemudian outputnya adalah eh, dua poin ya. Nah, terus ke train, moga-moga bisa jelas ya. Sayangnya di spread seperti ini, jadi kalau ngelihat di layarnya bisa kelihatan um, landmark yang dituju. Jadi ini adalah namanya RV insertion point. Jadi bagian batas interseksi antara left dan right ventricle ya. Jadi serambi kiri dan serambi kanan. Um, bukan ini salah, bilik, bilik. Maaf. Jadi yang left itu sebelah kanan, yang right itu sebelah kiri. Jadi kalau di radiologi itu suka dibalik ya. Jadi kalau kalian lihat itu yang left ventricle yang ini, yang bulat, yang right ventricle yang ini. Jadi yang kalau ngelihat apa medical image itu kadang-kadang terbalik, yang left ada di kanan, yang right ada di sebelah kiri. Ini salah satu contoh. Eh, ini ada contoh lain lagi. Ini, eh, ini bagian apex. Oke, jadi kalau lihat tadi jantung, harusnya tadi saya lihat bentuk jantungnya. Jadi ada bagian apical, middle, and basal. Itu basal bagian atas, base-nya. Kemudian middle tengahnya, apex itu bagian bawahnya. Jadi kalau bentuk jantung seperti ini, ujung ujung apa? Ujung bawahnya itu adalah apex, apical spice. Jadi ini semua otomatis ya. Jadi ada pakai deep learning tadi, pakai apa? Neural network yang tadi ditunjukkan di slide sebelumnya. Ini adalah mitral valve point. Mitral valve itu adalah katup antara left ventricle sama left atrium. Ya, jadi bilik kiri dan serambi kiri. Ya, oh, saya salah. Betul, gitu ya. Kemudian ini di view yang lain. Jadi kalau di MRI itu ada beberapa view. Jadi kalau kelihatan di sini adalah two chamber view. Yang kelihatan adalah uh, dua dua chamber ya, yang left and right, yang left atrium, sorry, agak nggak jelas ya. Jadi ini left ventricle, ini left atrium. Kalau yang ini namanya four chamber view, um, nggak jelas. Oh ini sudah agak jelas sedikit. Jadi ini ada left ventricle, right ventricle, left atrium, right atrium. Ya, oke. Okay. Jadi kita sudah melakukan studi di sana dan ternyata memang um, AI itu lebih konsisten daripada manual observer ya. Kadang-kadang manual observer kan jauh dari yang ditentukan gitu kan. Tapi kalau AI di sini bisa membantu karena dia lebih konsisten daripada um, dokter atau analis sendiri yang melakukan menentukan posisi dari landmark tersebut. Ini sampai berapa menit nih? Hah? 1 jam kamu enggak? Takutnya pada ngantuk nanti. Nah sekarang segmentasi ya. Ini juga ada mahasiswi, dua orang mahasiswi dari Denmark, intern student gitu kan. Sama beberapa lagi yang lain sih sebenarnya. Mereka develop ini istilahnya kalau di itu kan deep learning ini UNet ya. Um,
Jadi ini untuk segmentasi. Jadi inputnya adalah eh, apa jantung, gambar jantung, kemudian outputnya adalah contours ya seperti ini gitu kan. Terus kita train dengan apa dengan istilahnya ground truth ya. Jadi orang yang manual observer yang melakukan segmentasi manual. Kemudian kita coba apa train network ini, kemudian kita lakukan segmentasi secara otomatis. Nah, ini hasilnya. Jadi memang nggak sempurna ya. Jangan dipikir uh, terlalu sempurna gitu, tapi enggak. Jadi rata-rata memang bagus, tapi ada beberapa yang gagal. Contoh kan gini, uh, yang terdeteksi kalau nggak salah, bentar ya, ya, yang merah itu yang komputer, yang merah dari AI, yang biru dari manual observer. Nah, kayak gini kan udah susah sekali kan, karena memang kom- walaupun apa komputer pun susah untuk menentukan mana apa jantungnya gitu kan. Tapi ini seperti ini kan. Oh, salah kalau gitu. Yang merah adalah yang merah adalah yang apa ground truth-nya, yang biru adalah yang AI-nya. Nah, memang nggak sempurna, tapi kami tidak melakukan segmentasi secara sempurna karena um, final outcome-nya bukan segmentasi tapi model ya. Jadi kita punya model namanya model left ventricle seperti ini gambarnya. Nanti model ini di fit ke kontur tadi. Jadi walaupun nggak sempurna, maka hasilnya akan tetap berada di tempat yang pas, yang akurat seperti ini. Nah, sekarang kita ke modeling. Jadi tadi kan udah deteksi landmarks, segmentasi, sekarang modeling. Em, di lab tempat saya kerja itu ada istilahnya left ventricle model ya, model tiga dimensi dari eh, bilik kiri jantung. Karena kenapa left ventricle? Karena itu bagian yang paling bekerja secara lebih daripada bagian yang lain ya. Yang untuk memompa darah itu kan bagian left ventricle. Ini apa model matematikanya? Ini adalah contoh beberapa contoh model jantung model tadi di customisasi artinya di fitting ke pasien. Jadi yang pertama itu normal ya. Jadi pasien yang sehat, pasien sehat. Jadi ada subjek yang sehat. Ini hipertrofi. Jadi kalau hipertrofi itu otot jantungnya mendebal. Ini infarksi nih yang tadi contoh uh, bagian jantung yang sudah mati, gitu kan? Jadi nggak kelihatan bergerak kan? Yang bergerak cuma sebelah ini. Uh, ini heart failure. Dan bentuk apa bentuk tiga dimensinya kurang baik. Ini nggak bisa di stretch ini ya apa namanya normal gitu, nggak bisa ya. Soalnya kelihatannya jadi aneh. Baik, ini bentuk model untuk serambi bilik kiri dan bilik kanan. Jadi left and right ventricle. Ya, ini salah satu mahasiswa S3 dulu saya di Auckland, Charlene yang develop model ini. Nah, kemudian ini sudah dibuat aplikasinya untuk fitting ke gambar jantung. Jadi gambar jantung tadi ini kan salah satu slice-nya itu adalah model mesh yang awal pada saat fitting. Ini model hasilnya, jadi kelihatan seperti ini. Jadi kelihatan bagaimana dia modelnya itu bergerak sesuai dengan gerakan uh, jantung di gambar tersebut. Ini adalah contoh dari model-model di pasien-pasien yang khusus ya. Nah,
Dan ini adalah model full heart-nya yang yang empat, empat bagian jantung ya, dari mulai left, right atrium, atria, kemudian right, left, and right ventricle. Um, masih masih dalam status development. Uh, Model tadi udah dipublish ya, jadi kalau ada yang mau coba-coba main, sebenarnya bisa, kodenya available di GitHub. Kalau mau coba-coba download gitu kan. Terus uh, itu ini yang di GitHub ini, um, deep learning-nya ini dulu di develop dari postdoc di Kings namanya Devin. Um, Dia develop automatic segmentasinya pakai UNet juga. Seperti itu. Kemudian menggabungkan dengan fittingnya secara otomatis. Jadi hasilnya itu dari mulai image keluarnya adalah bentuk tiga dimensi seperti ini. Uh, Modelnya sendiri bisa dilihat di sini. Jadi kalau ada yang mau main-main, silakan download kodenya, terus download modelnya. Ada model-model contohnya kalau nggak salah. Saya nggak tahu apakah ada, uh, apakah di share juga apa namanya train modelnya. Jadi ini sudah di train di um, dari sekitar 55.000 uh, pasien, bukan pasien sih. Jadi di UK itu ada namanya istilahnya UK Biobank. Jadi UK Biobank itu um, salah satu um, riset ya, bukan riset, jadi center yang mengkoleksi data dari volunteer dari seluruh UK. Sampai saat ini sudah hampir 100.000 yang volunteer mau di-scan, kemudian datanya dibuat available gitu kan. Um, ini baru sampai 55.000 gitu kan. Jadi kalau untuk AI itu memang butuh data yang banyak ya, supaya um, bisa dapat hasil training yang lumayan bagus gitu ya. Ini adalah, jadi maaf ini agak klinis ya, jadi karena memang dipersiapkan untuk clinical audience ya. Jadi ini risk factor prediction. Jadi kalau di jantung itu ada istilahnya risk factor. Kalau kita sakit jantung itu ada faktor itu akan tinggi kalau kita punya tekanan darah yang tinggi, gitu kan, hypertension atau diabetes, atau misalkan menang rokok segala macam gitu kan. Nah, di studi ini kami coba melakukan salah satu aplikasi dari AI, bagaimana apakah AI bisa mendeteksi atau memprediksi risk factor dari image langsung, gitu kan? Jadi kalau misalnya pasien di scan, ya memang dari data apa biometriknya udah kelihatan ya, tapi kita bisa melihat apakah um, model yang di generate dari AI ini juga sama dengan risk factor yang ada um, di di klinik ya, gitu ya. Ini dulu dari sekitar 4.600 uh, pasien ya, volunteer dari studi yang lain. Jadi ini yang tadi UK Biobank itu dari Inggris, yang ini namanya MESA, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, itu dari US, Amerika ya. Kemudian ada lagi, kita coba membandingkan antara MISA sama UK Biobank. Apakah model yang kita generate itu ada bedanya apa enggak? Nah ini istilahnya multi cohort analisis. Kemudian bisa dilihat misalnya untuk yang hypertension, yang diabetes, yang perokok, ya smoking, um, punya kolesterol yang tinggi, hiperkolesterolemia, obesitas, dan sebagainya ya. Nah ini 5 contoh dari risk factor yang tinggi, terus kita lihat bandingkan bagaimana perbandingan antara populasi yang ada di Inggris dengan populasi yang ada di Amerika. Nah ini adalah salah satu contoh dari AI, aplikasi dari AI tadi ya. Ini contoh aplikasi AI untuk aging. Jadi kalau orang semakin tua, itu kan jantungnya semakin lemah. Nah, kita coba melihat
dari populasi model yang kita koleksi tadi dengan menggunakan AI tadi, apa betul gitu kan? Jadi kalau ternyata memang kalau semakin tua, antara yang tua sama muda gitu kan, secara rata-rata, nah jadi kalau di jantung itu ada dua istilah ya, sistolik sama diastolik kan. Nah, sistolik itu pada saat jantung memompa, diastolik itu pada saat jantung relaksasi gitu kan. Nah, sistolik itu yang mulai dari sini, atas sini sampai bawah, itu namanya sistolik. Yang dari bawah sini sampai ke sini, itu namanya relaksasi, diastolik. Jadi dalam sisi sistolik, nggak ada masalah. Tapi pada saat relaksasi, yang tua semakin stiff, ya makin keras. Jantungnya makanya proses relaksasinya lebih lama daripada uh, yang muda gitu kan. Ini belum 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 dipublish ya, jadi masih uh, masih dalam apa, studi kami sekarang saat ini. Oke, ini udah agak mulai terlalu klinis ya. Um, perfusion itu uh, karena otot jantung juga butuh darah gitu kan, nggak semua. Jadi semua itu kan butuh darah untuk konsumsi, um, ya termasuk otot jantung. Nah, kalau misalnya ada penyumbatan di koroner, jantung koroner, itu kan uh, apa namanya, konsumsi jantungnya menurun. Nah, nah, sekarang bagaimana caranya untuk melakukan kuantifikasi uh, apa namanya, proses penyaluran darah di dalam otot jantung itu. Nah, itu istilahnya namanya myocardial perfusion. Nah, kalau di kardiolog itu biasanya dilakukan dalam dua fase, RS pada saat dia relax atau pada saat stres, dikasih obat jadi jantungnya lebih ngompol lebih cepat. Terus kita lihat bagaimana perbedaan antara stres. Nah, karena dia di dalam otot jantung, maka ini um, salah satu proposal yang sedang-sedang dikerjakan adalah menggunakan graph convolutional network. Jadi verticesnya jadi kalau graph itu node-nya itu dalam otot jantung tersebut, karena dia banyak slice gitu kan. Jadi kita bikin multi slice, terus kita buat konstruksinya seperti ini, kemudian kita train untuk mendeteksi area di mana terjadi masalah dalam perfusion itu, dan kemudian yang paling penting adalah melakukan prediksi batas antara uh, mana yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah. Nah, yang ini body flow MRI, uh, ini kerjanya Pak Edo dulu, uh, body flow MRI. Jadi M, MRI itu kalau di body flow itu kan banyak apa, datanya banyak, mesti diproses dengan cepat gitu kan. Nah, masalahnya kalau diproses secara manual atau secara konvensional itu kan jadi lama. Nah, kita perlu mengedepankan AI di sini untuk membantu mempercepat pemrosesannya. Nah, salah satu yang dibuat oleh Pak Edo um, itu ini, um, audio flow untuk super resolution network. Jadi kalau datanya sendiri low resolution, banyak noise, kemudian lewat training seperti ini, jadi di train dari um, computational fluid dynamics ya, kita generate sendiri datanya, kemudian di train, kemudian setelah train kemudian kita tes ke data pasien, maka kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi bisa lihat um, noise-nya hilang, kemudian dia menjadi lebih tinggi resolusinya. Ini contohnya untuk bagian karotid. Karotid ya, Edo ya. Aorta ya, sorry. Bagian aorta, aorta itu dari um, jantung sampai ke uh, badan bawah, itu kan yang dari mulai um, left atrium, sorry, dari left ventricle, dari aorta terus ke bawah. Nah, data dari data medisnya seperti itu, low resolution dan banyak banyak noise-nya.
kemudian setelah melalui proses AI tadi, terus diprediksi high resolution seperti ini, kemudian noise-nya pun juga sudah hilang. Ini juga sama apa yang dihasilkan oleh Pak Edo dulu tentang motion tracking. Jadi ada salah satu jenis MRI namanya tagging yang menghasilkan pola seperti ini. Kemudian kalau pola ini diteruskan akan terlihat seperti ini. Jadi pola ini bergerak. Jadi pola itu artifisial di dalam jantung. Jadi bukan betul-betul ada di dalam jantung, tapi sengaja dibuat sehingga pada saat akuisisi itu ada sinyal yang rendah, ada sinyal yang tinggi, sehingga berpola seperti ini. Nah, ketika berpola seperti ini, kemudian dia dibiarkan, kemudian pada saat jantung bergerak, maka pola tersebut bergerak. Maka akan kita lihat uh, proses gerakan jantung itu secara lebih detail dengan menggunakan pola ini. Kemudian uh, Pak Edo ini yang develop dan desain network ini untuk mendeteksi areanya, kemudian mendeteksi polanya itu, kemudian um, me, apa namanya uh, tracking ya. Jadi tracking uh, motion namanya motion tracking ya. Jadi kan udah tahu lah istilahnya motion tracking pola-pola tersebut dalam proses gerakan jantung. Nah ini adalah hasilnya. Jadi ada sekarang juga ada PhD student di Kings yang melanjutkan proyek ini untuk membuatnya lebih akurat dengan menggunakan metode deep learning yang lebih baru ya. Oke, saya agak lebih cepat belakangnya ya, karena kayaknya udah mulai rasa-rasanya agak bosan enggak? um, ini ada lagi 3D contrast MRA. Uh, ini reconstruction ya, rekonstruksi. Jadi singkatnya gini. Jadi MRI itu lambat. Jadi satu sesi scan itu bisa setengah jam gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya mempercepat prosesnya tanpa harus meng, apa, tanpa harus penalize hasilnya gitu kan. Uh, jadi AI di sini bisa dibuat untuk mempercepat proses rekonstruksi gambar dari mulai tadi 4 menit, 5 menit, sekarang cuma sekitar 12 detik atau 22 detik dalam satu sesi, dalam satu sesi gitu kan. Sementara kalau yang fullnya bisa dilihat 22 menit untuk dapatin hasil full uh, rekonstruksi. Oke, nah yang terakhir ini um, tren yang sedang ada sekarang. Yang pertama adalah multimodal cardiac AI. Jadi AI itu jantung sendiri adalah multimodal, artinya nggak cukup untuk satu aja. Kadang-kadang nggak cukup untuk MRI aja, butuh echo, butuh CT scan, butuh yang lainnya. Dan juga butuh data lain yang bukan image, misalkan electronic health records gitu kan, atau misalkan uh, report. Nah, jadi dengan menggunakan pre-train model, misalkan pakai LLM, tambah dengan vision language model gitu kan. Itu sekarang udah mulai istilahnya kalau sekarang di planning itu foundation ya, foundation model untuk bisa uh, apa uh, generate misalkan report gitu. Atau misalkan dari report itu bisa interaktif, misalkan dokternya mau 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 bertanya langsung, misalkan setelah dikasihkan report kenapa gini gitu kan, di highlight nanti muncul gambarnya segala macamnya itu sudah mulai masuk ya namanya multimodal cardiac AI. Generative AI, kan yang tahu kan generative AI pasti kayak ChatGPT gitu kan, atau misalkan yang generate film dari gambar gitu kan, itu generative AI. Nah ini adalah salah satu contoh yang lumayan berhasil ya, masih dalam proses uh, apa uh, studi untuk klinik. Jadi tadi yang scar imaging yang tadi saya contohkan itu kan butuh injeksi kontras sebelum di scan. Nah, gimana kalau misalkan di train lewat
ini apa encoder decoder. Jadi eh, scan-nya injeksinya nggak perlu. Jadi yang sebelah sini ini bisa dihilangin, tapi eh, tetap bisa menghasilkan eh, scar image yang seperti dengan contrast agent gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Sorry. Yang sebelah kiri itu yang asli dengan menggunakan contrast agent. Yang sebelah kanan itu tanpa contrast agent. Jadi AI generated contrast free scan. Jadi kelihatan dia uh, lebih jelas ya. Jadi nggak ada noise seperti yang tadi pernah kita lihat dengan 4D Flow MRI. Kemudian hasilnya juga hampir mirip. Jadi daerah yang harusnya ada masalah, daerahnya sebelah sini sama juga sebelah sana. Terus ini juga sama sebelah sana. Memang tidak tidak persis akurat 100%, tapi senang dalam studi di teman-teman di Oxford ya. Foundation model. Jadi foundation model itu uh, training baru. Jadi kalau kita punya pre-train model yang di train dari gambar apapun juga, entah itu gambar orang, gambar mobil segala macam, terus kita bisa fine tune ke medical images, itu bisa mendapatkan apa keuntungan karena kita sudah punya banyak uh, training data dan tanpa harus menggunakan training data dari pasien ya. Nah, itu bisa digunakan self-supervised learning, kemudian tambah dengan language, jadi bisa digabung antara vision sama language, antara image sama teks ya. Oke, ini hampir terakhir. Um, jadi, sekarang memang uh, sedang trending ya AI di mana-mana gitu kan, kalian juga tahu semua. Um, tapi di dalam healthcare, dalam klinik itu masih belum dipakai secara day to day karena masih banyak um, kriteria yang harus dipenuhi supaya AI itu betul-betul aman, betul akurat, dan tidak melanggar privasi. Itu masalahnya. Nah, kalau di tempat lain, kalau AI di general areas, ya kayak misalkan di vision dan lain-lain, um, itu gampang karena tidak ada privacy gitu kan. Um, Akuratnya tidak boleh. Jadi kalau misalnya tahu kan yang namanya halusinasi, kalau generative AI terus tiba-tiba gambarnya bisa macam-macam. Nah, kalau di medical domain itu halusinasi itu nggak boleh sama sekali karena itu bukan sesuatu yang um, misalnya kita generate art gitu kan. Nah, kalau di medical image itu nggak bisa. Oke, terus satu lagi yang saya ingin tekankan di sini karena di sini kan semuanya engineers ya. Ada yang dokter di sini, ada yang dokter. Jadi ada yang dokter. Jadi istilahnya gini, um, project atau riset tentang AI di healthcare itu yang paling baik itu dimulai dari klinik ya, dimulai dari dokter. Jadi problemnya mereka yang punya, kita punya istilahnya solusinya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita langsung menawarkan solusi tanpa tahu problemnya seperti apa. Nah, ada sih beberapa kasus yang uh, jadi menawarkan project ke dokter gitu kan. Tapi sama dokter itu nggak direspons positif karena problem itu tidak ada di dalam klinik gitu kan. Jadi ngapain membuat sesuatu yang tidak ada sebenarnya gitu ya. Nah, kalau di Kings karena di tempat saya kerja, karena itu udah jadi satu antara dokter dengan engineers gitu kan. Rata-rata semua proyek itu ya dari awal itu uh, kerjasama antara dokter sama engineer. Jadi mulainya dari awal misalkan dokter ini punya masalah gitu kan. Nanti ntar ngobrol dengan engineers-nya nanti misalnya um, ya ditawarkan solusinya gitu kan. Nah, kalau misalnya cocok gitu kan dengan datanya, dengan apa namanya solusinya, ya naik nanti ke uh,
apa funding, apa bikin proposal, bikin funding gitu kan. Nah, jadi mulai dari awal itu memang harus sudah harus dilibatkan eh, apa medical partner, terutama untuk yang biomed medical partner, kemudian developmentnya juga. Jadi selama development meeting itu harus ada uh, apa in- uh, involvement dari dokter gitu. Karena kadang-kadang juga selama proyek itu melebar, meleset, terus akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan dengan dokter. Nah, terus terakhirnya agak susah menjadi tantangan karena aplikasi ke klinik itu nggak bisa langsung gitu kan. Aplikasi ke pasien itu nggak bisa langsung, terutama di sana juga sama. Jadi walaupun kita sudah bilang, sudah publish paper kita, terus sudah bilang ini bagus itu kan, tapi itu masih dalam lab. Jadi di lab itu datanya sudah terkondisi, tapi nanti kalau di rumah sakit itu datanya bisa macam-macam, bisa berubah total dan domainnya bisa berubah gitu kan. Nah itu harus dites. Nah itu yang salah satu masih dalam salah satu kendala kenapa um, AI dalam bidang kedokteran itu masih belum dipakai di klinik sampai saat ini. Hanya beberapa aja yang udah mulai, tapi itu pun juga masih dalam kontrol yang ketat. Oke, jadi kira-kira itu dari saya. Uh, ini semua sebenarnya bukan saya yang ngerjain karena banyak dari uh, teman-teman apa mahasiswa, terus juga kolega yang ada di Auckland, Selandia Baru dengan Diknis. Kira-kira itu. Moga-moga nggak apa tidak terlalu membosankan ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Afan atas materi yang sangat bermanfaat ini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang hadir? Silahkan, mungkin ada yang penasaran terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Bapaknya. Mungkin saya yang nanya, Pak. Jadi mungkin kebetulan saya juga suka di image processing. Kemudian terkait dengan multimodal tersebut ya, mungkin apakah ada tantangan yang sangat besar untuk mengembangkan multimodal model itu, apalagi terutama di Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau di Indonesia, um, istilahnya kalau anak sekarang nggak follow saya. um, Bukan, maksudnya gini. Saya tahu, jadi data sulit, memang data itu sulit. Tapi data itu salah satu komponen utama ya kalau mau uh, riset di AI ya. Uh, Selain itu juga um, tantangan yang lumayan kuat adalah saya nggak tahu mungkin kalau di Indonesia itu atau di mana gitu ya. Kadang-kadang data itu dimiliki oleh perorangan. Jadi misalkan terutama di bidang kedokteran ya, um, ada dokter yang melakukan studi gitu kan, dia punya data gitu kan. Terus um, ya mungkin ya terlalu obsesif atau gimana ya. Jadi data itu dipegang oleh dia, jadi tanpa apa namanya, tanpa persetujuan dia atau tanpa dia harus ikut segala macam, um, nggak bisa dapat data itu, gitu kan. Nah, ya mungkin solusinya yang paling gampang memang dari awal dan mungkin dari dari hal-hal yang kecil itu banyak komunikasi uh, dengan bidang kedokteran dan klinik gitu kan. Nah, kalau di di luar mungkin ya di Inggris itu kan ya. Memang itu sudah tahu mereka tentang itu, tapi ada inisiatif dari pemerintah untuk membuat um, meliberalisasikan data. Jadi data itu dibuat um, available untuk riset. Walaupun harus ada fee-nya juga memang. Seperti contohnya UK Biobank itu
itu awalnya mereka inisiatifnya itu untuk membuat data data biobank data dari 1 juta penduduk Inggris. Dari mulai genomicsnya dulu pertamanya kan, genomicsnya dibuat available. Itu sudah mulai udah jalan dari lama. Terus kemudian uh, imaging mulai masuk. Tapi memang imaging itu butuh, kalau genomics itu kan cuma ngambil darah aja kan. Dan beberapa apa assessment itu kan. Tapi kalau imaging itu kan butuh infrastruktur kan. Apa namanya, imaging scan, imaging apa facilitiesnya gitu kan. Nah itu tahun berapa ya, saya kira tahun 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu dapat funding untuk buat project itu, namanya ya UK Biobank juga masih sama, tapi UK Biobank Imaging Data. Targetnya itu mereka uh, membuat available data dari 100.000 penduduk Inggris. Nah itu memang sekarang udah sampai sekitar 85.000 gitu kan. Uh, Memang ada fee-nya karena mereka tidak membuat itu freely available untuk publik, karena memang um, mereka nggak mau data itu akhirnya jadi apa, tersebar kemana-mana tanpa jelas. Jadi biasanya itu uh, universitas itu atau institusi itu kan uh, buat agreement dengan mereka, mereka dapat bebas untuk diapain aja, mau dibuat apa aja bebas kalau disetujui ya. Terus mau dibuat, bahkan mau dibuat jadi startup pun boleh juga gitu loh. Nah, tapi jangan, nggak usah kecil hati karena ada beberapa juga data yang di luar yang available untuk publik. Biasanya ada beberapa institut yang melakukan challenge, ya kan? Untuk medical image processing itu ada segmentation challenge, ada quantification challenge, ada registration challenge, ada apa, classification challenge. Um, di beberapa konferensi yang internasional yang ternama, dan biasanya habis itu mereka buka datanya untuk siapa aja mau ngambil. Nah itu juga bisa dipakai misalkan. Kalau bidang image processing ada konferensi namanya MICAI. MICAI itu Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention. Itu termasuk konferensi yang besar, setiap tahun ada. Terus ada data yang dipakai untuk challenge yang dibuat available untuk dibuat. Nah itu untuk data. Uh, Terus tantangan lain untuk soal proyek ya, memang privasi, ya kan. Privasi itu memang harus dijaga karena begitu di situ juga, kalau di Inggris juga begitu kita, yang paling ditakut sebenarnya, kalau kalau dokter itu kalau di Inggris itu mereka mau sharing, mereka dengan senang hati mau sharing gitu kan. Tapi mereka terutama hospital itu apa, rumah sakit itu, mereka takut kalau data itu bocor keluar dan diketahui itu data siapa. Makanya sebelum sebelum dipakai untuk riset biasanya dibuat jadi anonimisasi gitu kan. Jadi walaupun bocor keluar pun nggak tahu itu datanya siapa. Nah, itu aja. Selain mungkin dana kali ya tantangannya. Oke, mungkin ada dari yang lain dulu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Sengaja mungkin ya Pak. Pak Afan, saya penasaran kalau di eh, King's College atau khususnya tadi di St. Thomas Hospital untuk implementasi AI di bidang kardiovaskuler ini, apakah menyangkut hanya untuk diagnostik ranahnya atau juga perencanaan untuk treatment, Pak? Terima kasih. Memang yang paling banyak diagnostik ya yang untuk AI, karena itu yang paling dibutuhkan mungkin dari dokter saat ini, paling banyak dibutuhkan gitu kan. Tapi ada beberapa riset yang mengarah ke arah, riset pernah tahu ada riset yang untuk rekonstruksi, jadi mengarah instrumen. Um, uh, jadi contohnya tadi kan ada dia membuat rekonstruksi itu lebih cepat instrumennya. Jadi kalau misalnya tadinya di scan dalam bentuk setengah jam, dengan AI cuma 10 sampai 20 detik gitu kan.
keluar dengan hasil yang sama gitu kan. Ya nggak sama persis tapi uh, menurut mereka clinically acceptable gitu kan. Um, untuk treatment patient, saya pikir masih agak challenging ya, karena untuk misalnya untuk triage itu untuk menentukan pasien itu siapa yang duluan misalkan itu kan, scheduling itu sangat sangat apa namanya sensitif, masalah liability-nya. Jadi kalau misalnya gini, ada satu pasien gitu kan di triage itu kan dia harus di scan. Terus tiba-tiba ada yang urgent gitu kan, mesti di scan duluan gitu kan. Nah, terus dia dimasukkan ke awal gitu kan. Nah, kalau misalnya itu AI yang menentukan gitu kan. Jadi siapa duluan yang mesti di treatment gitu kan, di schedule itu kan. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa dengan pasien yang mestinya duluan tapi di delay, nah itu masalahnya siapa yang salah gitu kan. Nah, itu yang masih agak belum belum bisa diterapkan secara klinik, tapi memang sudah ada proposalnya di riset-riset penelitiannya bahwa AI itu bisa mendeteksi siapa duluan yang harus di treatment. Kalau prognosis masih belum karena itu masih susah karena walaupun misalnya sekarang ini yang paling laku itu menentukan dari hasil diagnosisnya pasien itu terus uh, memprediksi berapa lama lagi dia balik ke pasien rehospitalization itu kan. Um, jadi bisa ditentukan misalkan pasien ini 2 minggu lagi bakal baik gitu kan, kan itu kan prediksi kan. Nah itu ada yang memproposalkan seperti itu gitu kan, tapi memang cuma sebagai batas riset aja, belum uh, clinically accepted gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Oke. Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Zaidan dari Teknik Biomedis. Saya izin bertanya, mungkin saya punya dua pertanyaan yang mungkin cukup dasar, Pak. Yang pertama itu, untuk dilihat dari perkembangan zaman AI sekarang, saya sedikit penasaran apakah nanti AI ini tuh bisa override terhadap dokter, terus juga mungkin peneliti juga ya Pak. Kemudian untuk yang keduanya itu, untuk kami anak-anak yang masih muda, mungkin yang mahasiswa, apakah ada step-step khusus untuk melakukan penelitian sebesar ini gitu Pak? Atau penelitian-penelitian yang eh, keren kayak gini lah gitu Pak. Jadi apakah Bapak punya nasihat mungkin atau step by step yang bisa kita lakuin? Terima kasih Pak. Masih pertanyaan berat. Uh, kalau AI bisa override, um, kalau dari sisi saya sebagai dulu kan saya belajar dari computer science, kalau AI bisa override berarti kerjaan saya berhasil gitu ya. Tapi ya nggak mungkin. Um, se setinggi-tingginya mungkin kalau untuk kedokteran ya, misalnya untuk kedokteran itu nggak akan mungkin bisa menggantikan dokter. Tapi seperti inilah, jadi yang kita lihat seperti sekarang ini itu sama uh, perkembangannya ketika komputer pertama kali uh, di apa diciptakan terus ditawarkan ke masyarakat. Itu kan dulu kan komputer itu bisa, dulu kan orang ngetik pakai mesin tik gitu kan segala macam, terus ada komputer terus orang mulai um, mulai saya kira istilahnya heboh gitu kan ya, bisa bisa menggantikan pekerjaan segala macam, terus akhirnya bisa terima juga komputer kan gitu kan. Nah, AI juga seperti itu, mungkin ada yang berpikir ekstrim gitu ya, bisa 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 menggantikan ya, otomasi itu bisa aja terjadi gitu kan, tapi akurasi itu kan pasti ada juga kurangnya gitu kan. 100% akurat juga rasanya juga belum tentu sampai gitu kan, tapi ya teknologi itu kan berkembang pesat, misalkan di bidang yang ya yang paling mengerikan ya di bidang pertahanan keamanan gitu ya, bidang militer itu kan juga AI sudah mulai dipakai untuk
untuk perang gitu kan. Nah itu juga dari sisi kita sebagai apa pasukan yang pakai AI itu kan mengurangi biaya, maksudnya biaya, mengurangi jumlah pasukan yang mati karena kan nggak perlu tentara yang jalan ke sana kan gitu kan. Ya itulah jadi AI itu nanti dipakai untuk membantu lebih mempercepat proses dan lebih konsisten. Mungkin akurat juga bisa kadang-kadang lebih gitu kan ya. Nah, di bidang kedokteran pun juga sama. Jadi nanti dokter-dokter yang menggunakan ya istilahnya otomatisasi otomasi kan gitu kan, misalnya automation kan. Jadi lebih lebih cepat untuk memberikan reporting. Jadi dia nggak perlu lagi terlalu lama untuk menulis report. Jadi akhirnya bisa ke patient care lebih lama daripada ngetik-ngetik di apa gambar-gambar di komputer gitu loh maksudnya gitu. Eh ya jadi jawabannya ya mungkin uh, tidak akan sampai override gitu ya. Kecuali kalau kebanyakan nonton film. Uh, um, yang kedua, pertanyaan kedua tentang riset ya, ya yang di mana bagaimana mulainya ya gitu ya. Um, saya pikir sih coba banyak lihat keluar gitu kan ya. Um, karena sekarang banyak data-data dan bahkan model training AI yang dibuat available di luar dan kita bisa download, bisa coba di komputer kita sendiri gitu kan. Mungkin masalahnya masalah resource kali mungkin agak susah ya kalau misalnya AI yang mesti butuh pakai GPU segala macam. Tapi um, kayak misalnya Google Colab juga ada gitu kan, kita bisa coba gitu kan. Nah, dari situ kita coba lihat gitu kan orang-orang buat seperti apa, lihat di beberapa situs itu kan yang punya data dan challenge yang available dipakai untuk setiap orang gitu kan. Nah, coba aja lihat terus coba jalanin di situ gitu kan. Coba mulai di situ nanti orang. Jadi kita bisa lihat ide orang, bagaimana implementasi orang. Jadi kita mulai bisa lihat punya punya ide sendiri bagaimana misalkan mempercepatnya atau bisa memberikan solusi yang lain atau misalkan punya ide yang lain itu bisa dari situ gitu. Jadi nggak usah takut melihat riset di luar tuh udah cepat terus kita gimana ya mulainya gitu kan konsepnya gimana gitu. Nah, semua orang juga mulai dari awal loncat dulu satu kaki gitu kan nggak bisa langsung sampai ke sana gitu. Di sana juga di negara-negara maju juga yang mulai belajar juga banyak yang mesti dilihat. Ada pertanyaan dari apa dari kamu sendiri yang pernah saya terima dari mahasiswa di Inggris juga gitu kan mulainya dari mana gitu kan seolah-olah kayak AI itu udah banyak terus saya mulai dari mana orang-orang udah ngerjain ini gitu kan. Ya coba dulu aja awal dari yang ada, yang kamu suka, yang kamu minat gitu kan, lihat implementasi orang, terus coba sendiri nanti ntar lama-lama ya bisa kalau memang minatnya ke sana nanti apa interestnya bisa ke sana dan bisa bisa mulai dari situ gitu. Jadi istilahnya eh, lihat contoh dari orang dulu gitu. Ya, terjawab. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, yang online. Oh ya, oke. Saya izin bacakan. Dari Bu Lina Tadia, mohon izin bertanya, Dr. Afan, bagaimana pandangan Dr. Afan mengenai peran human in the loop dalam sistem AI untuk medical imaging? Apakah keterlibatan dokter atau praktisi medis secara langsung dalam proses pengambilan keputusan saat proses imaging ini dapat meningkatkan tingkat akurasi sistem AI atau justru membuat proses kerja sistem menjadi lebih lama dan kurang efektif? Karena saat ini teknologi AI masih berada pada tahap pengembangan untuk meningkatkan tingkat kepercayaannya dalam penggunaannya di bidang medis. Jadi keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan saat imaging masih dibutuhkan. Ya, terima kasih. Siapa? Ibu Lina. Em, kalau human in the loop itu sudah harus ada di dalam medical AI ya. Jadi kalau nggak ada human in the loop, AI application kita nggak akan diterima. Ceritanya gitu. Jadi misalnya gini,
kita kasih dokter itu hasil AI, ini AI bilang diagnosisnya seperti gini gini gini. Terus dokter bilang eh, apa buktinya ini gitu kan? Karena kalau di dalam medis itu ada namanya evidence based kan. Ya Bu. Dia berdasarkan evidence based untuk menentukan diagnosis seorang pasien gitu kan. Nanti pasti ditanya sama dokternya mana buktinya gitu kan. Nah, kalau nggak bisa apa diterangkan, em, ya nggak akan bisa diterima gitu loh. Contoh gini misalnya gini. Kalau jantung ini yang contoh yang paling gampang itu misalnya jantung. Eh, Jantung itu kan salah satu outcome diagnosisnya untuk kuantifikasi misalkan ejection fraction misalnya gitu kan. Ejection fraction itu berapa persentasi em, darah yang terpompa dari jantung ke aorta gitu kan. Eh, Misalkan saya bikin AI yang bisa mendeteksi dari gambar langsung keluar tuh. Oh, ejection fraction-nya gambar ini pasien ini 63% gitu kan. Dari mana gitu kan kata si dokternya itu kan. Dari mana bisa langsung kayak gitu kan. Nah, itu yang bisa ditanyakan. Jadi harus ada ya semacam evidence-nya. Nah, salah satu evidence yang paling bagus adalah uh, keterlibat ya human in the loop ini tadi gitu misalkan sebelum sampai ke uh, outcome itu bisa terlihat oleh entah itu radiografer atau misalkan sonografer atau bahkan kardiolog itu sendiri juga melihat segmentasinya atau misalkan melihat bentuk jantungnya misalnya itu kan nanti dia bisa bilang oh betul ini kira-kira atau misalnya perhitungannya itu kalau secara otomatis 63% gitu loh apa ejection fraction-nya. Jadi sudah pasti human in the loop itu untuk bagian medis ya apa butuh dan harus gitu kan. Bagaimana dengan uh, kemungkinan akan menjadi lama gitu kan? Ya mungkin lamanya bukan lama sekali ya, bukan maksudnya jadi karena ada human in the loop itu AI butuh waktu misalkan berjam-jam untuk mengeluarkan itu enggak juga. Jadi walaupun kita misalnya nambah berapa menit, tapi hasilnya itu lebih yakin gitu ya, maksudnya lebih yakin sudah ter ACC oleh reporternya, observernya atau apa namanya kardiolognya kalau di bagian kardiolog ya, itu lebih bagus daripada masih lebih bagus daripada tanpa AI sama sekali. Gitu kira-kira. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari, oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanyakan kalau AI itu dalam proses pembuatannya kan menggunakan sampel-sampel dari mungkin jutaan manusia, 1 juta atau bahkan 2 juta. Ketika umpamanya saat kondisinya itu si AI ini dihadapi dengan model atau bentuk yang belum pernah dimasukkan dalam programnya itu solusi apa yang bisa diberikan? Terima kasih. Baik, jadi memang ya AI secara umum ya nggak maksudnya gini. Jadi s- memang bagian dalam AI itu kan machine learning ya. Jadi machine learning itu em, dia eh, belajar dari sampel yang ada, training data yang ada gitu kan. Semakin banyak sampel, semakin banyak training data memang semakin bagus gitu kan AI itu gitu kan. Tapi tujuannya untuk apa? Supaya dia lebih bisa generalize ke uh, sampel yang belum pernah dilihat gitu kan. Jadi ada unseen sample gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satu topik penelitian ya. Jadi um, kalau training data itu kan dalam satu istilahnya distribusi um, apa data dari training sampel kita. Selama sampel kita itu, distribusi sampel kita itu mencakup seluruh sampel yang belum pernah terlihat, itu ya si AI masih bisa uh, memprediksi secara akurat. Tapi begitu ada sampel di luar distribusi
itu bakal ada masalah karena si AI ini belum pernah di-train untuk di luar distribusi itu. Nah, itu namanya out of distribution issue kan. Kemudian ada beberapa solusi. Jadi kalau mau lihat itu adanya um, domain adaptation istilahnya. Kalau kalau mau lihat-lihat itu kan cara AI ini bisa generalize ke domain yang lain. Nah, ini juga jadi satu masalah di bidang medis karena kadang-kadang kita punya data walaupun banyak itu dalam sampel distribusi yang sudah terkondisi di dalam lab kita. Walaupun kita udah kita tes pakai kita pisahkan dari training, validation sama tesnya itu udah pisah gitu. Tesnya udah betul-betul pisah gitu kan. Tapi kayaknya yang datang ke pasien itu berbeda. Dia seperti apa? Ya seperti kayak kita sudah training apalah misalnya binatang peliharaan kita gitu kan, terus dibawa keluar hutan itu kan jadi kan kondisinya udah berbeda. Nah itu yang bisa menjadi masalah. Makanya bagaimana supaya AI kita bisa adapt dengan domain yang di luar kita train itu juga jadi salah satu um, bidang penelitian di AI. Silakan coba dilihat yang namanya domain adaptation. Jadi bisa di situ bisa tahu beberapa metode solusi-solusi yang ditawarkan. Itu. Oke, ada lagi? Oke, makasih. Oke, mungkin mau izin tanya agak global sih ya. Tadi kan Pak Afan sempat mention tentang halusinasi kan ya. Nah, dengan adanya Gen AI gitu ya, dengan semua orang sekarang kenal dengan istilah AI ya, yang dulunya takut sama AI, sekarang Gen AI itu oke lah, AI is everything gitu ya. Terus yang saya tahu kan dulu terutama di barat ya, di klinisi itu sulit untuk adaptasi atau untuk mengadap aplikasi AI gitu yang setelah kita buat lah ya di riset gitu ya. Nah, dengan adanya Gen AI ini kan semua orang sekarang kenal AI gitu ya untuk pakai. Nah, yang saya pengen tahu sekarang di UK sendiri gimana adopsi teknologi AI yang dalam segi imaging gitu ya. Apakah dengan penggunaan LLM khususnya ChatGPT ini mempengaruhi nggak gitu dokter-dokter sana untuk lebih percaya atau sama AI atau malah lebih skeptis gitu. Nah, gimana di sana perkembangannya? Terima kasih Pak Edo. Jadi kalau boleh cerita ya ada ya GP itu apa ya, dokter umum di sana yang udah pakai Chat GPT. Nah, jadi udah ketahuan. Jadi ternyata dia pakai Chat GPT untuk mendiagnosis pasiennya gitu kan. Adopsi di sana kayaknya sangat positif ya. Dulu 10 tahun yang lalu saya sangat susah menerangkan. Karena kan saya tahu di bidang medical image analysis kan. Menerangkan apa itu supervised learning, unsupervised learning gitu kan. Sekarang dokternya sendiri yang ngomong sama saya gitu kan. Jadi ada kardiolog, profesor kardiolog saya yang saya kerja sama dia gitu kan. Ya udah tahu dia supervised learning, unsupervised learning segala macam gitu kan. Bahkan dia pun coba-coba sendiri gitu kan. Ada satu mahasiswa S3 yang uh, kerja di sana juga sama saya gitu kan. Maksudnya bukan saya yang supervisi tapi profesor saya yang supervisi. Dia kardiolog tapi S3-nya ngerjain AI. Jadi dia bikin AI pakai teks segala macam. Jadi di sana tuh sepertinya apa ya istilahnya kalau ponakan saya bilang FOMO gitu ya. Jadi mereka ikut-ikutan gitu. Jadi maksudnya bukan ya secara positif bagus itu. Jadi mereka pengen bisa AI gitu. Bahkan ada mahasiswa kedokteran yang datang ke saya eh, pengen diajarin AI. Pengen diajarin AI, belajar Python eh, apa segala macam gitu kan, training segala macam, tapi ya nggak bisa karena dia kan mahasiswa kedokteran karena nggak mungkin juga uh, uh, belajar seperti informatika belajar itu kan. Ya akhirnya yang bisa saya terangkan ya secara dasar lah, apa maksudnya basic apa itu ya, apa itu supervised learning, unsupervised learning, training data segala macam sampai um, apa tahu. Jadi bahkan sekarang memang
pemerintah Inggris memang sedang mengenjot dan mengeluarkan dana banyak, nggak seperti ya saya nggak tahu ya seperti di mana ya atau di negara mana, tapi pokoknya eh, mereka mengeluarkan banyak uang porsinya untuk AI. Jadi tahu kan AI race apa antara beberapa negara sekarang kan Amerika sama Inggris. Kemarin juga saya dengar dari bosnya Nvidia bilang bahwa eh, China bakalan menang AI melawan Inggris, melawan Amerika gitu kan. Nah di Inggris juga eh, sedang digenjot gitu, jadi terutama bidang medis juga gitu loh. Jadi dokter-dokter di sana juga apa namanya sangat-sangat terbuka untuk aplikasi AI, tapi mereka sangat hati-hati juga untuk menerapkannya secara langsung. Jadi jadi masih masih apa ya? Ya walaupun dia hype, tapi masih ditunggu apa namanya aplikasi AI untuk bidang medis itu bisa membuat kerja mereka apa namanya workflow mereka itu menjadi lebih baik gitu. Itu aja. Baik, ada lagi dari mahasiswa atau Bapak Ibu dosen? Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pak Afan tadi saya tertarik yang pernyataan bahwa kalau mendevelop itu kurang lebih ya, kalau mendevelop itu sesuai dengan kebutuhan dari mendevelop AI atau instrumentasi ataupun teknologi itu kalau mau diaplikasikan ke medis itu harus dilihat kebutuhan dari sisi medisnya. Nah, itu juga jadi PR buat kami para dosen sebenarnya untuk ide-ide dari mahasiswa itu hendaknya memang lahir dari kebutuhan medis. Ya, saya setuju sekali, Pak. Hanya mungkin ingin sharing dari Bapak aja kalau misalnya di tempat Bapak itu bagaimana cara ketemunya gitu, Pak. Jadi kan mungkin tidak hanya sekedar tempatnya yang berdekatan ya, Pak ya. Pada kenyataannya kan seperti kami mungkin eh, ada sedikit reluctant atau segan gitu atau sulit ditembus akses ke sana dari engineering ke medis dan tapi memang itu harus harus dilakukan gitu. Nah itu saja Pak. Kalau ada saran dan tips, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau kalau ditanya di sananya ya, nah saya setiap hari juga ketemu. Jadi em, mingguan, jadi saya tuh punya dua em, supervisor gitu kan. Satu yang memang bioengineer, satu kebetulan sekarang dia kepala bagian cardiovascular imaging gitu loh. Dia profesor em, namanya ini ada namanya Profesor Amadeo Kiribiri itu kan dia memang dia kardiolog gitu. Jadi ada meeting dengan dia setiap kali meeting meeting sama dia pasti ketemu gitu kan. Jadi memang ketemu itu nggak susah sama sekali gitu. Terus memang ketemu, memang berinteraksi. Jadi kalau saya boleh kasih tahu, jadi School of Biomedical Engineering and Imaging Science itu di bawah Fakultas Kedokteran and Natural Science namanya itu ya. Nah, FK-nya di rumah sakit itu. Terus ada bagian namanya bagian cardiovascular imaging, Department of Cardiovascular Imaging itu betul-betul klinis gitu kan. Tapi Department of Cardiovascular Imaging itu di bawah School of Biomedical Imaging Science gitu. Jadi di tempat saya kerja itu School of Biomedical eh, Engineering and Imaging Science itu di bawahnya ada dokter, ada bioengineers itu memang semua di situ di sekolah di satu sekolah itu gitu. Jadi nanti ada rapat, ada meeting, ada presentasi, talk segala macam itu memang di situ sama semuanya memang berinteraksi di situ semua gitu loh. Memang didesain untuk itu memang untuk bioengineering apa school gitu loh. Nah, kalau di tempat lain memang kalau memang bioengineering schoolnya itu bukan di bagian kedokteran, itu juga agak menjadi masalah untuk eh, komunikasi dengan dokter. Nah, kalau saran saya sih ajakan komunikasinya mungkin kadang-kadang gitu ya, misalkan bikin
misalkan kuliah, bukan kuliah, seminar bersama gitu loh misalkan. Misalkan dari biomedis ini bikin seminar tentang apalah yang bisa, misalnya tentang, nggak usah terlalu tinggi tentang AI, tapi yang lebih ke arah medis, nanti diundang dari misalnya dari dokter dari rumah sakit, misalnya dari rumah sakit, dari Unpad atau dari mana gitu kan, yang bisa uh, semacam collab gitu untuk seminar aja sebenarnya gitu. Nah dari situ mungkin bisa berinteraksi gitu misalkan. Atau yang sudah punya apa komunikasi itu bisa mulai melakukan penjajakan untuk uh, melontarkan ide gitu kan. Memang yang saya sebutkan ini memang ideal sekali gitu. Misalkan um, ide awalnya itu dari rumah sakit, dari bidang medis gitu kan. Tapi mungkin nggak bisa seperti itu kondisinya, tapi kita juga bisa menawarkan salah satu proyek penelitian, tapi um, mesti diingatkan bahwa pada waktu penawaran itu yang diberikan itu adalah dokter yang punya backgroundnya apa, mungkin um, apa dia backgroundnya medis, tapi mereka mungkin ada sedikit apa namanya yang bukan ketakutan ya, jadi kekhawatiran tentang uh, kalau aplikasi ini diterapkan bagaimana dampaknya segala macam terhadap misalkan kerjaan saya atau segala macam. Nah itu mesti dipikirkan. Jadi language-nya itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga uh, tidak membuat kekhawatiran itu atau mungkin ada kekhawatiran tapi bisa terjawab bahwa itu tidak membuat uh, pekerjaannya itu tergantikan, tapi dibuat jadi lebih mudah gitu loh. Jadi lebih uh, baik buat dia untuk kerja gitu. Gitu aja sih. Kalau kalau pengalaman saya sih uh, kalau waktu dulu di Selandia Baru masih dalam satu fakultas juga sama, tapi masih agak terpisah sedikit gitu kan. Tapi memang waktu itu bioengineer memang um, di memang dibuat supaya multidisiplin gitu. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang multidisiplin itu um, agak susah, semuanya pengen satu gitu kan. Nah sekarang itu udah mulai harus dipikirkan bahwa solusinya itu sekarang sudah mulai antar disiplin. Jawab atau tidak? Ya, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kepada Bapak Afan Terima kasih semuanya. sudah memberikan insight yang sangat luar biasa untuk AI in cardiovascular. Menyingkat tadi ya, mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan terkait riset-risetnya, mulai dari landmark detection, segmentasi, kemudian modeling di jantung, kemudian habis itu ada hubungannya dengan generatif AI, hingga nanti tadi ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana mengembangkan AI untuk generasi yang masih muda-muda. Ya, oke, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rahman dan terima kasih juga kepada para peserta yang tadi sudah bertanya. Kita tutup untuk sesi pemaparan materi dari Dr. Rahman. Mohon berikan tepuk tangan kepada Dr. Rahman. Terima kasih. Baik, saya tutup dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Bu Hesti. Oke, baik. Selanjutnya mungkin sebelum kita berpisah, kita foto bersama dulu kali ya. Enaknya gimana settingnya? Oh, baik. Jadi, membelakangi sesuatu. Ya. Ini maksudnya di situ.